teman-teman, kembali lagi bersama saya Sinta Haji Awal dengan MPM 02272494 dari mahasiswa Unhair Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas topik yang memiliki peran penting dalam perkembangan sistem keuangan syariah, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah tidak dapat tumbuh dan beroperasi secara optimal tanpa dukungan berbagai institusi yang berfungsi dalam pengaturan, pengawasan, pinjaman, edukasi, hingga penyediaan infrastruktur teknologi. Seluruh lembaga tersebut memiliki kontribusi yang saling melengkapi hingga dapat menciptakan sistem perbankan syariah yang stabil, aman, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mulai video ini, kita akan mempelajari bagaimana keterlibatan berbagai lembaga tersebut membentuk ekosistem yang kuat bagi perkembangan perbankan syariah. Nah, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perbankan syariah telah menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat dalam industri yang jasa keuangan global. Sistem ini hadir sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai etika dan prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, perkembangan perbankan syariah mendapat dukungan kuat dari mayoritas penduduk yang beragama Islam, serta dari komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur yang regulasi keuangan syariah. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan strategis, mulai dari pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah, penyusunan cetak biru pengembangan ekonomi syariah, hingga penguatan peran otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Syariah Nasional atau DSN dan MUI. Meskipun telah menunjukkan tren positif, pengembangan perbankan syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan seperti keterbatasan literasi keuangan masyarakat, kebutuhan inovasi produk yang kompetitif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor syariah. Di tengah persaingan yang semakin ketat dengan perbankan konvensional, perbankan syariah dituntut untuk terus beradaptasi, baik melalui digitalisasi layanan, penguatan maupun pengembangan model bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, perkembangan ekonomi global dan dinamika industri keuangan digital turut membuka peluang baru bagi perbankan syariah untuk memperluas pasar. Kemunculan teknologi finansial atau fintech, layanan digital, banking, dan ekonomi berbasis nilai menjadi faktor penting yang dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, perbankan syariah berpotensi memainkan peran lebih besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi, memperluas inklusi keuangan, serta mendorong pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kajian mengenai pendukung dalam pengembangan perbankan syariah menjadi sangat relevan untuk dipahami secara komprehensif. Analisis tersebut tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, kelembagaan, dan produk, tetapi juga meliputi kontribusi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta peran masyarakat sebagai penggunaan layanan keuangan syariah. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor tersebut diharapkan dapat mendukung upaya optimalisasi perbankan syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional,
Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu definisi perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah, terutama yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta fatwa lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional atau DSN dan MUI. Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah tidak menggunakan mekanisme bunga atau riba, tetapi menerapkan akad dan konsep keuangan yang sesuai syariah, seperti bagi hasil atau mudarabah, musyarakah, jual beli atau murabahah, dan sewa atau hijrah, serta akad jasa lainnya. Secara regulasi di Indonesia, perbankan syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi larangan riba, larangan masyir atau judi, larangan gahar atau ketidakjelasan, serta kewajiban menjalankan transaksi yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Secara operasional, perbankan syariah bertujuan untuk 1. Menciptakan keadilan ekonomi melalui mekanisme pembiayaan yang tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua, mendukung aktivitas usaha yang halal dan produktif, tidak membiayai sektor yang bertentangan dengan syariah. 3. Mendorong pemerataan dan keberlanjutan ekonomi, yaitu melalui konsep kementerian dan aktivitas yang berbasis nilai. Dengan demikian, perbankan syariah bukan sekedar sistem keuangan alternatif, tetapi merupakan model keuangan berbasis etika yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sesuai prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga yaitu peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian karena berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Umum lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, berperan dalam menjaga stabilitas, efisiensi, dan kelancaran aktivitas ekonomi suatu negara. Adapun peran utamanya meliputi 1. Menghimpun dana dari masyarakat. Lembaga keuangan berfungsi mengumpulkan dana melalui berbagai produk seperti tabungan giro, deposito, premi asuransi, dan produk investasi. Aktivitas ini memungkinkan masyarakat menyimpan uang dengan aman dan mendapatkan imbal hasil. 2. Menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, yaitu dana yang dihimpun disalurkan kembali dalam bentuk kredit, pembiayaan, investasi, atau pinjaman. Dengan demikian, lembaga keuangan membantu dunia usaha modal untuk konsumsi atau investasi. Yang ketiga yaitu memfasilitasi sistem pembayaran. Lembaga keuangan menyediakan sarana pembayaran yang aman, cepat, dan efisiensi seperti transfer elektronik, cek, kartu debit atau kredit, kris, dan digital banking. Hal ini mendukung kelancaran transaksi ekonomi modern. Yang keempat yaitu menyediakan produk investasi. Melalui lembaga seperti bank, reksadana, perusahaan sekuritas, dan asuransi, masyarakat dapat menempatkan dana pada instrumen investasi yang memberikan potensi keuntungan sesuai profil risiko. Yang kelima yaitu mengurangi risiko keuangan. Lembaga keuangan membantu individu maupun perusahaan untuk mengelola dan menimbulkan risiko melalui asuransi, lindung nilai, dan diversifikasi portofolio. 6. Mendukung stabilitas sistem keuangan.
Dengan regulasi dan pengawasan yang kuat, lembaga keuangan menjaga kepercayaan publik dan mencegah krisis keuangan. Mereka juga menjadi saran pemerintah dalam menjalankan kebijakan monitor dan fiskal. Yang ketujuh, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, yaitu ketika dana tersalurkan dengan baik, kegiatan ekonomi meningkat, usaha berkembang, lapangan kerja bertambah, dan tingkat konsumen naik. Lembaga keuangan juga mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan bank. Yang kedelapan yaitu memberikan jasa keuangan tambahan seperti pengelolaan kekayaan, pinjaman, penitipan aset, konsultasi keuangan, serta layanan berbasis syariah untuk transaksi sesuai hukum Islam. Yang selanjutnya yang keempat, regulasi dan kebijakan dalam sektor keuangan. Regulasi dan kebijakan merupakan kerangka yang dibentuk oleh pemerintah dan otoritas keuangan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi secara aman, transparan, dan stabil. Dalam industri perbankan baik konvensional maupun syariah, regulasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, mencegah krisis keuangan, serta memastikan bahwa layanan keuangan memenuhi prinsip hukum yang berlaku. 1. Regulasi dalam sektor keuangan. Regulasi adalah aturan formal yang ditetapkan oleh lembaga otoritas untuk mengatur kegiatan lembaga keuangan. Tujuan utama regulasi meliputi: A. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Regulasi memastikan bank memiliki permodalan yang cukup, likuiditas yang baik, dan tata kelola yang sehat agar tidak terjadi kegagalan sistem. B. Melindungi nasabah. Aturan memastikan bahwa dana masyarakat dikelola secara aman serta nasabah mendapat informasi yang jujur dan transparan. C. Menenangkan risiko. Regulasi mencakup ketentuan manajemen risiko, pembatasan kredit bermasalah, serta pengawasan terhadap praktik yang berpotensi merugikan. D. Memastikan transparansi dan akuntabilitas. Bank wajib membuat laporan keuangan, menjalani audit, dan melaporkan praktik operasionalnya secara berkala. E. Mencegah kejahatan keuangan, termasuk regulasi anti pencucian uang atau APU dan pencegahan pendanaan terorisme atau PPT. Yang kedua, kebijakan dalam sektor keuangan. Kebijakan adalah langkah strategis atau arahan yang diambil pemerintah atau otoritas untuk mengatur perkembangan dan arah sistem keuangan. A. Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi, suku bunga, dan stabilitas nilai tukar melalui instrumen seperti operasi pasar terbuka atau OPT, giro wajib minimum atau GWM, dan suku bunga acuan. B. Kebijakan mengelola risiko sistematik melalui pengaturan kredit, rasio pembiayaan, rasio LTV atau DP dan KPR, dan lain-lain. C. Kebijakan pengembangan industri keuangan, mendukung inovasi, digitalisasi, inklusi keuangan secara pengembangan bank syariah dan fintech. 3. Regulasi dan kebijakan dalam perbankan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, regulasi dan kebijakan lebih spesifik karena harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. A. Regulasi syariah meliputi aturan yang berpedoman pada larangan riba atau bunga, larangan GAR atau ketidakjelasan, larangan masir atau judi,
Kewajiban akad sesuai syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional atau MUI. B. Regulasi nasional. Di Indonesia, perbankan syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Aturan OJK mengenai kegiatan usaha, laporan keuangan, bermodalan, dan sifat pembiayaan. Kebijakan Bank Indonesia terkait pembayaran dan moneter syariah. C. Kebijakan pengembangan syariah meliputi Master Plan Ekonomi Syariah atau terumat dalam Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Penguatan SDM syariah, pengembangan produk inovatif berbasis akad, digitalisasi layanan bank syariah. Yang keempat, pentingnya regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan diperlukan untuk menjamin kepercayaan publik, mencegah praktik yang merugikan, meningkatkan daya saing lembaga keuangan, mendorong perkembangan ekonomi nasional, mendukung inovasi tanpa mengorbankan stabilitas. Regulasi yang efektif akan mengarahkan perkembangan industri keuangan secara sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk yang kelima, yaitu edukasi dan pelatihan. Edukasi dan pelatihan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan, profesionalitas, dan daya saing lembaga keuangan dalam industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Edukasi dan pelatihan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh pelaku industri memiliki kompetensi yang memadai, memahami aturan dan prinsip yang berlaku, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia atau SDM. SDM yang kompeten adalah fondasi utama keberhasilan lembaga keuangan. Pelatihan membentuk karyawan memahami prinsip dan mekanisme operasional perbankan, manajemen risiko, produk dan layanan perbankan, etika profesional dan layanan nasabah, regulasi dan sistem pelaporan, teknologi dan sistem informasi perbankan. Dalam perbankan syariah, pelatihan tambahan diperlukan mengenai akad-akad syariah, prinsip fiqh muamalah, serta penggunaan instrumen keuangan syariah. 2. Meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Edukasi tidak hanya ditunjuk kepada karyawan bank, tetapi juga masyarakat. Literasi keuangan yang baik dapat membantu masyarakat memahami produk keuangan, mendorong inklusi keuangan, mengurangi risiko kesalahan dan transaksi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, mengembangkan budaya penggunaan layanan keuangan yang sehat. Untuk perbankan syariah, literasi membantu masyarakat memahami perbedaan antara sistem syariah dan konvensional, terutama konsep bagi hasil, larangan riba, dan manfaat ekonomi syariah. Yang ketiga, penguatan kapasitas profesional perbankan syariah. Perbankan syariah membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya menguasai ilmu keuangan, tetapi juga memahami syariah. Pelatihan biasanya mencakup dasar-dasar ekonomi Islam, akad-akad pembiayaan syariah atau murabahah, mudarabah, musyarakah, dan lain-lain. Audit dan kepatuhan syariah. Sertifikasi kompetensi syariah seperti SE, SBM, OJK, atau sertifikasi DSN dan MUI. Profesional yang terlatih akan memastikan operasional bank selalu sesuai prinsip syariah. 4. Adaptasi teknologi dan inovasi digital. Perbankan digital mendorong lembaga keuangan untuk memberikan pelatihan terkait digital banking, sistem keamanan siber, teknologi finansial atau fintech,
big data dan analitik, layanan pembayaran digital. Pelatihan teknologi penting agar bank tidak tertinggal dalam kompetensi digital. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan nasabah. Edukasi dan pelatihan meningkatkan soft skills seperti komunikasi, etika pelayanan, pemecahan masalah, manajemen konflik. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah. Yang keenam yaitu mendukung kepatuhan regulasi. Regulasi perbankan terus berubah. Pelatihan diperlukan agar kawan memahami aturan terbaru dari OJK dan BI maupun EDSN dan MUI. Bank dapat menghindari pelanggaran dan sanksi. Sistem pelaporan lebih akurat dan transparan. Dalam perbankan syariah, kepatuhan syariah menjadi aspek tambahan yang wajib dipahami. Yang keenam yaitu inovasi produk. Inovasi produk merupakan proses pengembangan, penciptaan, atau penyempurnaan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam sektor perbankan baik konvensional maupun syariah. Inovasi produk menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing, menarik nasabah, serta mempertahankan loyalitas nasabah lama. 1. Menyesuaikan produk dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi produk dilakukan agar bank dapat merespon perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan transaksi cepat dan mudah, keamanan data dan transaksi, sistem pembayaran dan digital, pembiayaan yang lebih fleksibel, layanan investasi dengan risiko dan imbalan hasil yang beragama. Dalam perbankan syariah, inovasi produk juga bertujuan menyediakan pilihan berbasis akad yang syariah yang sesuai perkembangan ekonomi. 2. Pengembangan produk simpanan dan pembiayaan. A. Produk simpanan. Inovasi dapat mencakup tabungan digital syariah, deposito berbasis akad mudharabah yang lebih kompetitif, tabungan investasi emas syariah. B. Produk pembiayaan. Pengembangan dapat mencakup pembiayaan mikro syariah yang cepat dan ramah atau UMKM, pembiayaan rumah berbasis mudharabah atau musyarakah, mutmutan kisah, pembiayaan kendaraan atau modal kerja dengan akad yang lebih fleksibel. Ketiga yaitu integrasi teknologi dan layanan digital. Digitalisasi adalah bentuk inovasi produk paling dominan saat ini. Contohnya mobil banking syariah, pembayaran kris syariah, e-wallet dan layanan fintech syariah, virtual accounting berbasis akad syariah, robo advisor untuk investasi halal, platform pembiayaan P2P syariah. Teknologi memungkinkan produk lebih mudah dan diakses dan lebih efisiensi. 4. Inovasi dalam produk investasi. Untuk memperluas pasar investasi halal, Bank Syariah mengembangkan produk seperti reksadana syariah, deposito mudharabah online, produk investasi emas digital, surat berharga syariah untuk korporasi. Produk-produk tersebut menarik minat masyarakat yang ingin berinvestasi secara aman dan sesuai prinsip syariah. 5. Inovasi untuk inklusi keuangan. Inovasi juga bertujuan memperluas akses keuangan terutama bagi segmen yang belum terlayanan melalui layanan keuangan berbasis agen, mobil banking ringan untuk daerah terpencil, pembiayaan mikro syariah berbasis kelompok, kerjasama dengan fintech untuk pendanaan UMKM.
Hal ini mendukung pemerataan ekonomi dan akses layanan keuangan yang lebih inklusif. Yang keenam, penciptaan produk yang lebih kompetitif. Inovasi bertujuan menciptakan produk yang lebih efisien, lebih hemat pembiayaan administrasi, lebih cepat prosesnya, lebih aman, lebih menarik secara manfaat dan nilai tambah dalam perbankan syariah. Hal ini dapat berupa akad kolaborasi fintech syariah atau integrasi layanan antara bank dan halal. 7. Kepatuhan syariah dalam inovasi produk atau khusus bank syariah. Semua inovasi harus melalui kajian syariah, persetujuan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, kepatuhan terhadap fatwa DSN atau MUI, pengawasan OJK dan bank syariah. Hal ini memastikan produk tetap sesuai prinsip syariah meskipun inovatif dan modern. 7. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan bentuk kolaborasi antara negara, lembaga global, maupun organisasi internasional untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun keuangan. Dalam sektor keuangan dan perbankan, kerjasama internasional berperan penting untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kualitas regulasi dan inovasi.